Pernah nggak sih kalian ngerasa kayak dikejar-kejar waktu terus, padahal lagi nggak ada deadline apa-apa? Nah, perasaan itu tuh ada namanya loh, kecemasan waktu. Yuk kita bedah bareng-bareng apa sih itu sebenarnya dan gimana caranya kita bisa lebih tenang ngejalanin hari. Oke, kita mulai dari kutipan ini ya. Waktu seorang ADHD coach namanya Karen McGill pertama kali dengar istilah kecemasan waktu, reaksinya langsung begini. Dan aku yakin deh banyak banget dari kita yang relate sama ini. Rasanya tuh kayak, aha, akhirnya ada juga namanya buat perasaan yang selama ini ngeganjal. Coba deh, jujur sama diri sendiri. Sering nggak kamu bangun pagi, mata baru melek, tapi rasanya udah tertinggal aja, padahal hari baru mau dimulai? Kalau jawabannya iya, tenang, kamu udah di tempat yang tepat. Sekarang, yuk kita selami lebih dalam lagi, apa sih sebenarnya perlombaan tanpa akhir melawan waktu yang kita rasain ini? Nah, ini dia nih definisinya. Jadi, kecemasan waktu itu bukan sekedar sibuk ya. Ini lebih ke tekanan dari dalam diri kita sendiri yang bikin kita ngerasa terus-terusan ketinggalan, bahkan pas lagi nggak ngapa-ngapain. Rasanya tuh kayak lagi lari maraton tapi garis finishnya nggak pernah kelihatan. Penting nih buat ngebedain ini sama fobia klinis yang namanya kronofobia. Kalau kronofobia itu lebih ke ketakutan soal kematian, soal hidup yang terbatas. Nah, kalau kecemasan waktu, ini pertarungan kita sehari-hari. Takut telat, takut to-do list nggak kelar, takut buang-buang waktu, gitu. Coba kita cek tanda-tandanya. Ada nggak yang nyangkut di kamu? Misalnya, perasaan nggak bisa rileks, bahkan pas weekend, tanpa mikir, duh, harusnya gue ngelakuin sesuatu yang produktif nih. Atau mungkin kebiasaan datang jauh lebih awal ke sebuah janji, cuma biar nggak ngerasain cemasnya telat. Ini semua adalah wujud dari kecemasan waktu. Ternyata perasaan umum ini tuh nggak cuma satu macam loh. Bisa kita pecah jadi 3 jenis yang lebih spesifik. Mari kita lihat satu persatu. Yang pertama, kecemasan waktu saat ini. Ini nih kepanikan yang kita rasain dari menit ke menit, dari jam ke jam. Kelar nggak ya kerjaan gue hari ini? Pikiran inilah yang bikin kita ngerasa diburu-buru sepanjang hari. Terus yang kedua ada kecemasan waktu masa depan. Nah ini nih yang isinya gimana kalau terus-terusan. Pikiran kita loncat ke masa depan, cemas sama hal-hal yang belum tentu terjadi. Saking sibuknya khawatir soal besok, kita jadi lupa nikmatin hari ini. Dan yang terakhir, ini yang paling dalam. Kecemasan waktu eksistensial. Ini adalah perasaan yang, aduh waktuku cepet banget ya berlalu, nggak akan bisa balik lagi. Perasaan kayak udah telat buat mulai, sering banget akarnya dari sini. Jadi pertanyaannya, kenapa sih kita ngerasain ini semua? Apa akarnya? Jawabannya mungkin bakal bikin kamu kaget. Jadi, ini poin paling pentingnya. Ini semua bukan soal manajemen waktu. Sama sekali bukan. Ini soal regulasi emosi. Kita cemas karena kita haus banget akan rasa kendali atas hidup kita. Dan waktu jadi salah satu hal yang kita coba atur mati-matian buat dapetin kendali itu. Contoh paling gampangnya ya, ini kebiasaan datang super awal. Ini sebenarnya cara kita buat ngontrol paling nggak satu hal kecil dalam hari kita. Kita ngerasa kalau kita bisa tepat waktu, berarti kita pegang kendali. Kutipan ini ngejelasin paradoksnya dengan pas banget. Usaha kita buat ngendaliin waktu biar bisa tenang, malah jadi sumber kecemasan baru. Makin kita coba kontrol, malah makin kita cemas. Ironis kan? Oke, kita udah tahu apa itu dan kenapa bisa terjadi. Sekarang bagian paling pentingnya, terus gimana dong? Yuk kita bahas 4 cara praktis buat ngembaliin ketenangan kita. Ini dia 4 langkah yang bisa kamu coba. Pertama, ubah cara pandang. Ini soal penerimaan. Daripada ngelawan arus waktu, kita belajar buat fokus ke satu-satunya hal yang bisa kita kendalikan, momen sekarang ini. Kedua, coba deh definisiin ulang apa itu waktu yang berkualitas buat kamu. Bukan kata orang, bukan kata sosmed. Mungkin buat kamu itu baca buku, bukan balesin email non-stop. Ketiga, rancang ulang hari-hari kamu. Kamu arsiteknya. Kalau rapat beruntun bikin cemas, kasih jeda. Kalau notif bikin stres, matiin aja. Kurangi pemicunya secara sadar. Dan yang keempat, ini yang paling krusial. Temukan ritme kamu sendiri. Stop banding-bandingin progresmu sama orang lain. Setiap orang punya jalurnya sendiri, temponya sendiri. Temukan tempomu dan hargai itu. Sebelum kita selesai, aku mau kamu tahu satu hal yang penting banget. Kalau kamu ngerasain ini semua, kamu nggak sendirian. Beneran deh. Ada banyak banget orang di luar sana yang berjuang dengan perasaan yang sama persis. Coba deh renungin kutipan ini sebentar. Setiap kali kamu mikir, duh udah telat kayaknya, ingat kalimat ini. Detik ini adalah titik termuda yang akan pernah kamu alami lagi seumur hidupmu.
Jadi, pertanyaannya sekarang bukan lagi soal waktu yang udah lewat, tapi soal waktu yang kamu punya. Detik ini juga. Kamu mau pakai untuk apa? Coba pikirkan.